Bang Teguh. Nah ini sama-sama dari Bekasi Bang ya. Nah. Dari Bekasi tadi gue dikasih kopi juga sama Bang Teguh. Dan di sini yang pertama kali gue tadi nyampe tuh langsung ngeliat tenda ini. Ini tenda dari Nature Hack. Salah satu brand yang sering gue review sebetulnya untuk tendanya. Cuman ini belum pernah gue review, makanya gue tanya langsung di sini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi di Gunung Papandayan. Gue lagi mau lari tuh, lu bisa lihat di sini udah banyak para wisata udah pada berdatangan. Cuman kita nggak naik gunung, maksudnya nggak camping di atas. Kita cuman lari aja, tektokan aja berdua sama Adi. Rencananya kalau memang nanti di atas banyak yang ngecamp, gue akan gerebek tenda. Gue akan cari tahu kebanyakan orang-orang sekarang pakai tenda merek apa aja sih, kapasitas berapa aja sih, ketahanan airnya menurut pengalaman mereka gimana. Pokoknya nanti kalau emang di atas kebetulan banyak tenda, nanti akan gue gerebek satu-satu. Kita tanya nih spesifikasi tenda atau pengalaman dia memakai tenda tersebut tuh kayak gimana. Outfit gue sama outfit si Adi juga gue kasih tahu pakai produk apa aja. Oke, langsung aja. Kita nyampe ke hutan mati dengan jarak tempuh cuman kurang lebih 40 atau 35 menit lah. 30 menitan. Lumayan. Sejam 45 menit lah atau setengah jam ya. Nyemil dulu. Kalau biasanya gue kalau lagi istirahat gini nyemil, kalau nggak minum bebas dah. Cemilan yang manis-manis tuh lebih apa ya? Ngasih tenaga juga lah. Karena kan kita udah bakar kalori tuh di bawah tuh sampai sini. Fitbar Fitbar favorit sih, bisa jadi cemilan nanti kalau di tempat camp mungkin, atau lagi istirahat pas mau turun bisa makanan yang berat. Gua bawa makanan berat juga, kalau ini cemilan-cemilan aja Fitbar. Gua bawa persediaan air tuh 1,5 liter di tas ini, di tas running ini, pakai water bladder kayak gini. Enaknya praktis ya, udah ngegantung di sini nih water bladdernya, tinggal lu sambil nyantol gini pun bisa sebetulnya tuh. Kalau lagi di jalan mah biar cepet gitu, kalau lagi istirahat gini mah gidiin juga boleh. Jadi untuk lari kayak gini atau tektok lah ya, karena kita bukan spesialis trail running sebetulnya, cuman tektok aja, cuman equipmentnya itu lebih ringan. Jadi pakai water bladder kayak gini atau hydration kayak gini lebih disarankan sih, jadi lebih simpel gitu. Nah untuk minuman manisnya di sini gue nih satu harusnya sih pakai kayak si Adi botol minum kayak gini nih. Enaknya pakai kayak gini, cuman gue belum beli kemarin, si Adi doang yang beli. Jadi gue ini masih pakai botol dari sananya. Enaknya pakai kayak gini. Biasanya kalau kayak gini minuman yang manisnya nih. Jadi ini air putih, air mineral biasa di water bladder. Ini untuk minuman manisnya. Ini lebih komplit lah gitu. Kita butuh juga untuk minuman manis. Wah, udah di hutan mati Gunung Papandayan. Ini panas,
Dan anginnya lumayan kencang, makanya gue pakai jaket dari tadi nih. Ini pakai jaket dari Short Search. Jadi dari bawah sampai Tutan Mati ini gue pakai jaket. Si Adi nggak pakai jaket katanya. Wah, gue nyesel juga nggak pakai jaket. Ternyata panas, tangannya jadi terpapar matahari. Kalau pakai jaket kayak gini aman lah. Gue kasih tahu di sini jaketnya gue pakai jaket apa nih di sini nih. Kalau gue biar lebih jelas aja untuk si jaketnya, gue pakai jaket apa nih? Ini gue pakai jaket dari Short Search Hike and Run Mountain. Nih, tuh logonya. Short Search. Nah, sebetulnya kalau penonton gue sih udah pasti tahu ya, karena beberapa kali udah gue review produk-produk Short Search. Dan di luar ekspektasi, peminatnya tuh bener-bener bagus banget. Dari jaket-jaket yang warna kuning itu, terus warna yang army itu, ketika video upload, besoknya tuh langsung ludes semua untuk si stok-stok jaket. Karena memang dari Short Search-nya pun emang menyediakan itu terbatas lah ya, cuman 40 pieces, 60 pieces, kadang 50 pieces gitu. Jadi emang yang punya jaket-jaket Short Search itu ya yang beruntung dan kesannya eksklusif banget karena memang stoknya tidak banyak. Nah, salah satunya ini jaket running ya. Ini bisa lo pakai running di kota, bisa lo pakai running di gunung kayak gini, di hutan, dimanapun bisa lo pakai. Dan jaket ini bisa difungsikan sebagai jaket windbreaker sebetulnya ketika lo motoran, karena memang jaket ini udah anti angin atau windbreaker. Jadi ketika lo pakai motoran aman lah dari angin. Nah, ini gua kasih tahu untuk fitur-fiturnya di sini. Untuk warnanya sendiri lebih dominan putih tentunya nih, putih-putih normal aja untuk putihnya. Terus di sini dipadukan dengan warna-warna hijau. Dari logonya hijau, terus dari resletingnya juga warna hijau. Nah, ini udah untuk perpaduan warnanya. Terus ada dua saku di sini di kiri, nih, sama di kanan. Nah, jadi ada dua saku di sini. Dan jaket ini bisa di packaging kecil banget, segede gini doang nih packagingnya tuh. Nah, ini. Jadi ketika tadi gua pakai tas kecil doang ke sini, ya udah emang makan tempatnya cuma segini doang untuk jaket dari Short Search ini. Dan di belakang sini ada sirkulasi udara nih. Nah, kalau detail di situ ada sirkulasi udara, ada beberapa lubang di situ. Fungsinya memang ketika jaket ini anti angin, tapi di belakang kita sirkulasi udara tuh tetap lancar. Oke, si aman lah ya. Dan di bagian lengannya ini ada thumb hole tuh. Jadi thumb hole-nya juga unik. Jadi nggak pakai bahan yang berlebih. Nah, ini pakai kayak karet gitu. Biar memang si posisi karet yang di sini nggak gerak kemana-mana, tetap tertutup kayak gini. Rata-rata thumb hole itu kadang ngelubangin di bahannya. Itu kadang ngebuat ketika dipakai kayak gini tuh agak maksa ya. Kalau thumb hole ini lebih fleksibel dan lebih nyaman ketika dipakai karena cuman karet ini doang nih. Tujuannya biar nggak ke atas gini nih. Tuh, ketika kita running nggak ke atas gini. Jadi ketika ada thumb hole udah nyangkut kayak gini ke ibu jari kita. Jadi ini jaket yang ringan banget. Beratnya itu paling berapa ya, 150 gram kali ya. Untuk si berat-beratnya tuh nggak ada beban yang memang nambah mendistribusikan beban gitu kan, menambah beban kepada bawaan kita, enggak. Karena memang untuk jaket running kayak gini rata-rata udah ringan aja. Dan gua suka bahannya lembut, terus kayak enggak, walaupun dilipat-lipat gitu ya, ketika dipakai pun nggak terlihat kusut. Udah kayak gini, kayak normal aja gitu. Ya kusut sedikit sih, cuman kalau emang kita ngelihat seliwat, oh rapi aja gitu. Terus di bagian bawah sini ada dua tali. Jadi di bagian pinggang itu benar-benar dikasih tali nih. 1 sama 2. Jadi tali ini untuk apa sebetulnya nih? Tali ini sebetulnya ketika angin kencang nih, lu tutup di bagian bawah sini, di bagian pinggang, biar angin itu nggak langsung masuk ke badan lu. Setelah di bagian bawah ini aman oleh tali adjustable tadi atau tali yang menggunakan tali elastis, ini dikasih hoodie juga di sini. Nah, jadi ketika panas-panas kayak gini nih, ini enak banget kalau pakai hoodie. Jadi kuping lu nggak kepanasan gitu. Nah, pakai hoodie. Nah, kan? Tuh. Jadi hoodie-nya pun ini kayak ada semacam karet gitu. Nah, jadi hoodie-nya benar-benar nyaman, dan untuk bentuknya pun udah pas banget di kepala kalian. Jadi kadang ada hoodie yang kegedean, ada hoodie yang terlalu kecil gitu, yang sempit. Kalau ini nyaman ketika dibuka sama dipakai kayak gini. Pemakaiannya, cara pemakaiannya aman-aman aja dan normal. Dan sepaket nih sebetulnya nih, sepaket sama
celananya. Ini celana dari Short Search juga. Nah, ini celana dari Short Search juga. Ini kalau celananya segini nih. Kalau celana running kayak gini ya, pendek kayak gini ya. Ini ada dua bahan, ini kalau nggak salah pakai bahan despo kayak gini. Jadi bahan despo kayak gini lebih ke quick dry, terus lembut, dipakainya enak banget. Nah, ini logo Short Search-nya. Terus di bagian atas ini memakai bahan yang kayak semacam bahan-bahan polyester mungkin ya. Kayak semacam bahan-bahan taslan kayak gini, lebih glossy, lebih mengkilat untuk si bahan-bahannya. Terus di bagian, nah untuk pengencangannya ini dikasih tali juga, jadi nanti bisa disesuaikan aja. Nah di bagian belakang sini ada tempat. Ini ada tempat untuk penyimpanan mungkin kunci-kunci atau uang-uang, nanti bisa di sini. Kan kalau Gunung Papandayan kayak gini banyak warung ya, jadi untuk si uang-uang bisa disimpan di bagian sini. Dan ini sebetulnya bisa jadi tempat untuk packaging si celana itu sendiri. Nah ini jadi ketika celana ini mau dilipat-lipat, masukin aja ke tempat packaging ini, nanti gue liatin. Jadi udah rapih gitu. Semua produk-produk kehitungnya untuk semua produk yang gue pakai sekarang, jaket sama celana, mempunyai packaging yang kecil-kecil, jadi nggak makan tempat di tas lu nantinya. Dan ini terpisah ya untuk si leggingnya. Ini kan gue pakai legging, jadi celana si Short Search ini tidak include untuk leggingnya untuk sekarang ya. Mungkin nanti mengeluarkan yang udah include legging. Kalau untuk yang gue pakai sekarang dia tidak include leggingnya, jadi terpisah nih. Jadi gue beli legging yang terpisah aja di toko lain. Ini jadi ada 2 lapis, karena memang gue nyamannya tuh pakai 2 lapis kayak gini kalau emang lagi apa ya, lari mungkin ya, tektokan. Cuman gue disclaimer, gue bukan ahli, bukan expert di trail run. Gue cuman nyoba aja untuk tektokan tanpa mau beban. Hitungnya tektokan yang kedua kalinya lah, ketika kemarin gue ke Gunung Gede lewat Putri, sekarang gue ke Papandayan. Untuk si outfit gue kali ini itu aja sih. Ini produk-produk dari Short Search. Kalau emang untuk, ya lu tau lah kalau Short Search tuh nggak jual di Shopee, nggak jual di Tokopedia. Lu langsung aja ke Instagramnya, tanyain produk ini ada nggak, karena memang tujuannya memang lebih eksklusif. Ketika lu punya produk-produk ini, lu orang yang beruntung, karena biasanya tuh stoknya nggak banyak dan nggak banyak sama juga nantinya. Ketika lu lari mungkin ke atas gunung, nggak banyak yang sama, karena memang dibatasi kadang 40 pieces doang misalnya nih, celana sama jaket, ya nggak menutup kemungkinan. Yang pasti ketika lu punya produk-produk dari Short Search ini, lu bakal mempunyai, lu menjadi orang yang spesial dan eksklusif, karena memang produknya tidak dijual secara massal atau banyak, paling 40 pieces lah nantinya. Lebih eksklusif lah lu punya produk-produk dari Short Search ini. Jadi jaket running bisa lu pakai, jaket bisa dipakai di kota atau di hutan, dan celananya juga bisa dipakai di kota atau di hutan dari Short Search ini. Enak banget nih. Oke, kayaknya kita lanjut ke atas kalau memungkinkan. Kalau enggak kita langsung ke bawah, karena kita mau apa ya, mau gerbek tenda kali ya. Jadi kita mau gerbek tenda untuk mengetahui tenda-tenda yang dipakai di Gunung Papandayan ini ada tenda apa aja. Terus kita tanya-tanya nantilah pemakaiannya, selama pengalamannya selama memakai tenda tersebut gimana. Kita langsung ke bawah aja. Oke, kita udah sampai ke Pondok Saladah, Pondok Saladah. Rame sih, rame, cuman nggak seramai biasanya. Sebetulnya biasanya kan suka numpuk banyak tuh, cuman di sini banyak lah. Nanti gue akan rencananya akan gerbek tenda juga. Nanti gue izin dulu. Cuman sebelum ke situ, gue kasih tahu dulu gue pakai tas running apa nih. Yang pasti ini dari mereknya Aonizi. Nah, ini dari mereknya Aonizi. Dan ini tas dari luar sebetulnya. Kalau nggak salah sih dari China untuk si brandnya sendiri. Karena untuk si Aonizi ini udah terkenal dengan keperluan equipment untuk lari itu. Dia udah menyediakan banyak. Salah satunya tas yang dipakai ini. Terus
botol minum yang gue pakai, terus yang si Adi pakai juga, terus water bladder yang gue pakai di sini ini semuanya dari Aoniji. Sebetulnya dia masih banyak tuh, cuman yang gue beli saat ini karena yang gue perluin tas, botol minum, water bladder, sama headband nanti ada di si Adi tuh. Jadi ikat kepala gitu. Dan ada 2 ukuran sebetulnya yang gue pakai di sini sama yang si Adi pakai di sini. Gue kasih tahu dulu yang gue pakai di sini. Ini tampak depannya kayak gini. Jadi di sini ada, gue dari atas dulu ya. Di sini ada untuk botol minum. Sebetulnya untuk botol minum itu bisa lu pakai botol minum kayak gini atau yang kayak si Adi nih. Ini lebih disarankan sebetulnya. Nah ini botol minum lipat kayak gini lebih disarankan sebetulnya. Cuman kemarin belinya cuman 1, water bladdernya 2, jadi pakai botol minum biasa aja. Jadi bisa banget untuk masuk sini. Jadi ini enaknya apa? Enaknya lebih praktis ketika airnya habis, lu bisa lipat-lipat kecil aja. Nah, ini ada 2 di kiri sama di kanan sini. Ini bisa untuk botol minum juga, ini untuk 600 ml cukup banget. Dan ini gua simpen untuk sampah nih. Ini karena kita kan tadi makan yang berkemasan, jadi sampahnya jangan dibuang, jadi simpan di sini juga. Nah, terus di sini gue bahas poketnya aja dulu ya. Terus di sini ada poket untuk makanan sebetulnya, cuman ini cukup banget untuk handphone nih tuh. Ini cukup handphone. Jadi dari tadi kan gue ngontennya pakai handphone. Jadi handphone tuh bisa disimpan di sini. Dibawa lari nggak jatuh, nggak takut jatuh. Terus di belakang sini masih ada poket. Ini, nah mana? Nah ini. Ini bisa lu bawa cemilan atau keperluan lainnya bisa disimpan di sini. Ini bagian kanan, di bagian kiri nggak ada bedanya, sama aja. Dan ini buat cemilan. Tuh kayak cemilan-cemilan manis di sini. Terus di belakang sini juga masih ada. Itu untuk bagian depan. Terus di sini ada tali strap adjustable. Jadi ketika lu mau membuat si tas ini lebih meluk, tinggal lu tarik dari sini aja. Nah, untuk bagian depan sini, ini muncul dari sini nih untuk si selang water bladdernya. Nah, nanti gua kasih lihat untuk bagian dalamnya. Dan di sini ada beberapa tali untuk dicantolkan atau disangkutkan. Yang pertama tali ini nih. Tali ini detail kecil yang bagus sih, biar nggak acak-acakan gitu untuk penempatan si selangnya. Terus di sini juga ada tali elastis, jadi kekunci banget nih untuk si selang water bladdernya. Di kanan ini masih ada, cuman karena takut gua lepas tas gitu kan, karena mau nge-review jaket, jadi gua cantol di bagian atas sini aja. Nah, di bagian atas sini. Nah, jadi di kiri sama kanan sebetulnya sama aja, jadi lebih aman. Jadi ketika lu lari itu aman, jadi nggak ngebuka, nggak kemana-mana untuk selangnya. Dan ini untuk water bladdernya nggak include ya, jadi ini dijual terpisah. Ketika lu beli tasnya doang, nggak dapat untuk si hydrationnya atau si water bladdernya atau tempat air di dalam sini. Nah, untuk si bagian luarnya itu, depan kita sekarang bahas bagian belakang sini. Boleh sambil duduk aja ya? Di sini nih. Nah, tadi kita udah bahas semua tuh untuk masalah fitur-fitur yang di bagian depan, yang di bagian shoulder itu, di bagian pundak kita. Sekarang kita bahas bagian penting juga, karena ketika lu nantinya beli tas 10 liter kayak gini ya, lu kan perlu tahu juga untuk si kompartemennya atau ruangan-ruangannya itu ada apa aja. Di bagian depan sini paling depan banget nih, yang sekarang nggak gua pakai. Sebetulnya bisa buat jas hujan atau jaket running lu di sini bisa, karena jaket running gue langsung dipakai, jadi gue di sini kosong aja tuh. Nah, sebenarnya ini bisa muat banyak karena ini kan bahannya tuh kayak mesh elastis gitu. Tuh, bisa muat banyak. Tuh, jadi ini sampai sini nih untuk volumenya. Dari sini nih. Jadi ini front pocket atau ruang di bagian depan yang bisa untuk menyimpan jaket atau ponco, bisa juga di bagian sini. Nah, ketika lu buka di sini, ini ada detail kecil nih untuk si bakal-bakalnya nih. Kayak lu tinggal pencet aja nih. Tuh. Tinggal pencet gitu dong, udah loncat dia. Tinggal pencet doang. Jadi detail kecil dari Aoniji bagus banget. Nah, kita ke pocket yang lapisan kedua. Jadi lu tinggal buka aja dari sini. Ini gue di sini nyimpan apa aja. Kita lihat nih, ini makanan cemilan asin, ada cemilan manis sama ada cemilan asin. Terus di sini keperluan untuk gear konten gue, ada power bank di sini, ada charger segala macam. Terus di sini yang paling penting juga kalau musim hujan kayak gini, ponco. Ini perlu banget ponco nih.
Ini ponco buat gua doang, untuk si Adi juga dibawa. Terus terakhir P3K. Nah, ini perlu banget P3K. Ini macam-macam sih, dari tolak angin, betadine segala macam udah ada di sini. Alkohol segala macam udah ada di sini. Jadi P3K itu penting. Sama ada emergency blanket juga. Nah, ini ada emergency blanket juga. Tetap gua bawa ya, karena kita ke kondisi yang memang ekstrim gitu ya, walaupun gunungnya terbilang rendah tapi tetap ekstrim. Terus kita ke pocket selanjutnya nih. Ini masih ada pocket. Nah, ini pocket kecil. Ini kabel charger. Ini ada headlamp. Tetap harus bawa headlamp walaupun lu tektok kayak gini, karena takut kemalaman. Ini headlamp berguna banget. Terus ya ini untuk, ini kayak ada ruang gitu, ruang pakai mesh gitu. Ini buat gue nyimpan uang-uang sih, uang-uang cash, karena di Papandayan kan banyak warung, jadi siapa tahu perlu. Dan di sini ada gantungan untuk kunci nih di sini. Jadi dalamnya ada pocket lah. Jadi ada 1, 2, 3 nih, 3 ruangan. Ini untuk water bladder atau hydration, tempat air. Ini ada cantolannya ya, tuh ada cantolannya kayak gini. Jadi tinggal lu buka, nanti cantolannya tuh tinggal lu tarik aja. Jadi ini sebetulnya lebih ke khusus tempat minum aja di sini. Kayak untuk naruh-naruh barang mending di atas sini aja. Tapi sebetulnya masih bisa sih. Karena ini yang 1,5 liter. Gue untuk si kapasitas water bladdernya, jadi ini ruangan yang belakang paling dasar ini, paling dasar khusus untuk water bladder aja. Sekarang gue bandingin dengan si tas yang dipakai sama si Adi nih. Ini biar jelas aja ya, gue tidurin kayak gini. Biar jelas. Nah, ini sebetulnya untuk bagian depan, ini sebetulnya hampir sama nih, cuman beda kapasitas aja sebetulnya. Yang si Adi ini 5 liter, kayak yang gue 10 liter. Jadi di bagian sini sama aja nih, ada pocket untuk botol minum kayak gini. Nah, ini sama aja nih sebetulnya. Kanan kiri ada tempat untuk botol, dan di sini ada detail kecil yang tadi gue lupa, nggak kelihatan kalau sambil berdiri ya. Di sini ada pocket kecil nih, ini pocket kecil. Ini bisa nyimpan buat uang receh juga di sini nih, pocket kecil. Dan di yang gue pakai tadi pun ada nih. Nih yang gue pakai tadi pun ada. Nah, terus ada detail kecil juga di bagian sini. Nih bagian sini. Kiri sama kanan ada semua nih. Nih, ini buat kunci motor bisa di sini nih. Ini soalnya ada gantungan kayak gini nih, tuh. Oke, nah. Jadi tadi ada yang gua kelewat. Jadi ada ruangan yang kecil-kecil di kanan di kiri, sama di sini juga punya tuh. Nah, di kanan di kiri punya. Jadi detail-detail kecil pun jadi mirip banget nih. Mirip banget untuk bagian depan sama bagian belakang. Nah, yang beda itu bagian bagian depannya ini sama semua, yang beda itu bagian belakangnya. Nah, ini yang punya si Adi. Ini yang punya gua tadi. Bedanya apa, Bang? Tentunya bedanya ketika ini ukurannya 5 liter, ini 10 liter, ini ruangannya itu lebih sempit, lebih kecil. Cuman lebih simpel. Kalau lu emang bawaan yang banyak tuh, ya ini bisa banget dipilih yang 5 liter. Jadi ini dibuka kayak gini, jadi nggak pakai resleting, dia pembukaannya langsung kayak gini tuh. Kayak gini. Ini langsung menyimpan untuk water bladdernya itu sendiri. Terus ini kita lihat bisa nyimpan untuk makanan. Terus ada headlamp juga di sini. Terus jaket windbreaker, di depan ya. Oke, berarti kita bahas bagian ini dulu. Nah, ini untuk water bladdernya nih. Jadi si Adi karena tasnya kecil, dia pakai water bladder yang ukurannya tuh cuma 1 literan. Ini sama cemilan-cemilan. Nah, di bagian depan sini nih ruangan terpisah nih sebetulnya nih. Jadi kan bagian dalam sini sama ini tuh dipisahin ruangannya. Jadi di depan sini masih ada ruangan. Si Adi tuh disimpan jaket windbreaker atau windproofnya untuk si jaketnya bagian sini. Dan di sini ruangannya lumayan gede berarti. Kehitungnya ada front pocket atau pocket bagian depan sebetulnya di bagian depan sini. Untuk ininya sama sih sebetulnya, sama semua. Dan di sini kedua si tas ini bisa disimpan untuk trekking pole. Emang enaknya tuh disandingkan dengan trekking pole yang model lipat kayak gini. Jadi lu lebih pas gitu, lebih proporsional. Untuk bentuknya tuh lebih enak dilihatnya tuh. Nih. Jadi nyangkutin sini bisa. Sebetulnya nyangkutin sini bisa nih. Nyangkutin sini bisa. Kalau emang mau kencang lagi, nyangkutin sini juga bisa, tapi enakan lewat sini sebetulnya. Tuh. Jadi ada 2 nih. Jadi tinggal lu pasang di kiri sama di kanan untuk si holder
atau tempat untuk penyimpanan trekking pole. Ini salah satu tas running yang komplit juga setelah kemarin gue kan sempat nge-review ya Konsina tuh yang sebelum video ini yang di Gunung Gede. Dan tas itu banyak juga peminatnya karena memang untuk fitur-fiturnya komplit dan ini nggak kalah komplitnya dan harganya juga nggak beda jauh sebetulnya. Ini kurang lebih 600 ribuan lah ya, 500 sampai 600 ribuan. Konsina juga sama. Cuman ya kalau kita lihat asal brandnya aja, ini brand internasional jadi lebih detail dan memang spesialis, salah satu spesialis dari Aoniji ini untuk keperluan lari. Jadi lebih diperhatikan untuk pocket-pocket yang diperlukan tuh seperti apa. Jadi dia lebih paham lah untuk si Aoniji ini karena memang brandnya itu salah satunya ya spesialis untuk peralatan lari. Oke. Nah ini tambahannya nih, ini bandana. Sebetulnya sih buat kalau buat lu rambut-rambut panjang sih enak banget nih. Tapi kalau emang mau gaya-gayaan kayak gini, oke juga sebetulnya. Ini bandananya headband. Ini bisa lo pakai kayak gini juga. Ini dari Aoniji juga. Jadi kemarin tuh gue beli di Hike and Run tuh sepaket. Jadi tasnya juga, water bladernya juga, headbandnya juga. Jadi salah satu distributor yang ada di Indonesia untuk produk Aoniji ini ya Hike and Run. Jadi gue sering belanja di Hike and Run untuk produk-produk dari luar. Salah satunya Nature Hack, dia distributor resmi. Terus ada Moby Garden juga. Terus salah satu yang gue pilih di sini Aoniji juga. Oke, ini bisa jadi salah satu pilihan. Lu lebih perlu yang 5 liter, apa lu lebih cocok yang 10 liter? Tinggal dilihat aja kebutuhan lu lebih ke yang mana. Oke, udah izin sebelumnya sama si abang ini. Oke, bang, halo bang. Halo. Kita salaman lagi, padahal tadi udah ngopi bareng. Abang siapa, sorry? Teguh, Bang Teguh. Nah ini sama-sama dari Bekasi bang ya. Nah. Dari Bekasi tadi gue dikasih kopi juga sama Bang Teguh. Dan di sini yang pertama kali gue tadi nyampe tuh langsung ngeliat tenda ini. Ini tenda dari Nature Hack. Salah satu brand yang sering gue review sebetulnya untuk tendanya. Cuman ini belum pernah gue review, makanya gue tanya langsung di sini. Masih ingat serinya bang? Mongar kalau nggak salah sih. Mongar ya kalau nggak salah ya. Ini seri Mongar, tapi nanti kalau emang salah nanti gue cari dulu dah. Nanti direvisi mungkin di bawah ditulis aja. Udah lama juga soalnya kan. Iya, ini kapasitas 2 orang. 2 orang ya. Makanya lu datang berdua ya. Jadi ini kapasitas 2 orang. Harganya masih inget? Ini kan Mongar ada 2 tipe. 2 tipe. Dia ada yang atas ya, sama yang bawah. Ini yang bawah sih harganya 1,2 sampai 3 kalau nggak salah. Oke, jadi 2 tipe sama yang UL ya? Iya, yang layer luarnya itu 20D bahannya kalau nggak salah. Lebih ringan pokoknya. Lebih ringan. Ini kalau nggak salah sih yang polyesternya. Iya. Tapi nanti kita cari tahu lagi. Yang pasti yang pengen gue tanyain, harga udah, tipenya udah, tadi kapasitas udah. Ini pernah dipakai ke gunung mana aja? Gunung ke Prau. Oke, lumayan. Ke Pangrango. Camp di Mandalawangi. Oh, campnya di Mandalawangi. Sama di Gede. Sama sini. Sama camper di sekitaran Salak sih. Oh, sekitaran Salak ya? Iya. Oh, berarti udah pernah ngalamin kena hujan dong? Oh, pernah. Pernah ya? Sering. Nah, itu yang penting. Ketika kena hujan, lama nih ya? Kondensasi enggak, bocor enggak? Ini kalau ini konden apa enggaknya tergantung cara masangnya ya sebenarnya. Betul, cara masangnya. Dari kita narik presitnya kayak gimana. Kalau kita nggak ditarik biasanya emang kan nempel sama inner dalamnya pasti masuk ke dalam airnya. Oke, betul. Kalau ditarik biasanya enggak sih. Oh, iya. Dia langsung jatuh ke bawah kan. Iya, betul. Kata si abangnya ini ketika dipakai ke beberapa gunung dan kena hujan itu enggak bocor. Dengan catatan tadi cara pemasangannya dari tali-tali kayak gininya ini harus dipasang dengan benar, karena ini cuman camcer, jadi udah nggak dipasang. Nah, ini kan tadi kapasitas 2 orang, nggak kena hujan. Ada dong kayak yang kurang-kurangnya kali bang? Nggak apa-apa, jujur-jujuran aja nih mah. Kalau ini ya, kurangnya karena ini tenda termasuk rada-rada UL kan, bahannya kebanyakan mesh kan, jaring. Oke, betul. Jadi dingin sih sebenarnya. Oh, sebetulnya masih agak kerasa dingin nih. Jadi emang kalau mau beli tenda kayak gini harus sleeping systemnya harus benar sih. Itu paling penting. Jadi walaupun sebetulnya ini tendanya udah dibuat, udah di-develop lah artinya sama mereka. Yang pasti walaupun tadi kesannya innernya kebanyakan mesh nih, kebanyakan jaring nih, otomatis dingin. Tapi kalau lu disandingkan dengan sleeping system dari jaket dari bed system, layering-nya, base layernya, dari layering jaket, layering terus bahan matrasnya. Ini dia pakai matras tiup. Itu akan terbantu bang. Benar, akan terbantu. Jadi nggak selamanya tenda yang
bahannya kebanyakan mesh, iya. mesh kayak gini tuh dingin. Asalkan disandingkan dengan sleeping system yang baik, ini akan hangat juga ujung-ujungnya. Tuh, jadi kapasitas 2 orang. Ini ya bang, makanya beli matrasnya nggak matras-matras yang foil atau matras yang karet, dia langsung pakai matras tiup. Jadi itu ngebantu banget dong. Iya. Oke, jadi itu kekurangannya ya. Iya, dingin. Pastilah ada kekurangannya lah, pasti ada. Apalagi kalau camp di tempat-tempat lembah-lembah gitu kan banyak angin tuh. Ah. Wah, itu anginnya Kerasa berasa banget, dingin. kerasa banget. Oke sih, kalau kata gue ini aman. Aman sih. Jadi tetap ada kelebihannya, hujan aman, ada kekurangannya juga. Cuman kekurangannya bisa diantisipasi. Iya. Salah satunya dengan sleeping system tadi. Oke bang, Iya. itu aja, thank you nih. Gue mau keliling lagi. Iya. Ini baru 1 tenda, gue pengen sih 3 atau 4 tenda yang kita gerbek. Ini untuk kategori tenda yang harganya lumayan lah. 1-2, 1-3 atau 1-1. Nanti kita cari tahu lagi untuk harga terupdate-nya. Oke, thank you banget bang ya. Iya. Kita lanjut nyari tenda dulu. Iya. Thank you. Ayo.